Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 743, masih tentang riba, ya, jenis-jenis riba. Al-wasnu wal mathalu fi dzahab wal fiddah, tentang emas dan perak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, biwasnin, yang sewazan, setimbangan, ya, maksudnya timbangannya sama. Mithlan bimislin, semisal dengan semisal. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Waznan biwasnin, timbangan dengan timbangan, timbangannya sama maksudnya. Mithlan bimislin, semisal dengan semisal. Faman zada, maka barang siapa yang menambah, awistazada, atau minta nambah, fahuwa riba, itulah riba. Ya, singkatnya ini kembali kepada kaidah muamalat. Jangan sampai ada yang dirugikan. La dirar wala doror, la doror wala dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1588, ya, di sarahnya, di matannya. Inna dafi'a ziyada fil amwal ribawiyah wa akhidhuha asyani muribani. Orang yang memberi dan menerima dalam soal riba sama-sama berdosa. Jadi kalau kita jual emas, dibeli dengan emas, ya, kayaknya dulu ini belum, di saat zaman Rasulullah itu belum dicetak uang, ya, seperti sekarang. Jadi dulu tuh uangnya pakai dinar dan dirham, belum serinci seperti sekarang pecahan-pecahannya. Jadi kadang-kadang mereka ngambil ringkesnya aja, emas jelek, pengen bagus itu. Ya, kalau di sini nggak, dikembalikan dulu kepada satuannya. Jadi emas kita jual dulu, ya, berapa nilainya. Kalau kita pakai rupiah, ya tergantung mata uangnya. Nah, setelah itu kalau kita mau beli, kita tanya dulu berapa dia. Nah, itu baru terhindar dari riba. Jadi kalau benda dengan benda, nah itu tidak boleh. Ya, jadi dulu kayaknya mata uangnya itu belum begitu rinci di zaman Rasulullah itu. Memang sudah ada dinar dan dirham. Di bawah 1 dinar apa? Nah, itu belum rinci. Kalau kita kan 100.000, ada 50, nah itu ada 20, ada 10, ya, ada 2.000, ada 1.000. Jinsan bi jinsin, jenisnya harus sama.
Yajibu ayyakuna wasnan biwasnin. Timbangannya harus sama. Ya, kalau sejenis, contohnya emas dengan emas dengan emas, timbangannya harus sama. Masalan bimasal, serupa dengan serupa. Sawaan bisawa, sama persis. 5 kama jafi riwayati ukhra li Muslim, seperti yang nanti disebut pada hadis yang lain. Wa yahtamil ayyakuna jam'u baina hadil alfat taukidan. Boleh jadi hadis-hadis yang semangatnya sama ini saling mendukung. Jadi kenapa hadisnya sama? Ya boleh jadi beliau bicara pada orang yang berbeda. Nyampe ke kitanya sama. Cuma ini dari si A, ini dari B, ini dari C. Ya, nyampe ke kitanya sama. Jadi Rasulullah kalau bicara itu enggak seperti presiden diumumkan ada konferensi pers, ada kompers, terus dicatat dalam lembaran negara itu. Enggak begitu. Semua presiden, pidato presiden itu kan dicatat dalam lembaran negara. Ya, nanti dikeluarkan oleh sekretaris beliau ya, yang berwenang. Apa saja dari pidato kenegaraan dengan pidato pribadi itu berbeda, ngomong-ngomong begini. Ya dulu masih sederhana lah, jadi masih mengandalkan ingatan. Bayangkan tuh. Nah kalau yang terlibat itu nggak ingat atau ketika dikonfirmasi malah lupa, apa iya saya ngomong ya? Nah itulah. Kalau Rasulullah masih hidup bisa dikonfirmasi. Dan riba itu konon disampaikan oleh Rasulullah beberapa tahun sebelum kematiannya. Jadi maksudnya belum cukup lengkap gitu tuh. Ya, disampaikan secara utuh. Wa'tibarul takdir bil wazni, dan iktibarnya takdir, parameternya, kan parameter untuk mengukur jualan itu dengan apa saja? Kilo, ya kan? Meteran, liter. Nah itu harus ada kesepakatan. Contohnya kulit tangkil, itu dengan kilo apa dengan liter? Itu harus ada kesepakatan. Jadi kita harus tanya berapa seliternya, berapa sekilonya. Karena kilo dengan liter kadang-kadang berbeda ya, tergantung berat jenis. Nah terus kalau 1 liter muncung apa meres apa? Rata. Itu harus kesepakatan. Nanti kita pengen dikira muncung, nggak tanya meres. Wah ini berbeda itu. Singkatnya itu parameternya harus disepakati. Ini mesti ada kesepakatan ya. Contohnya telur. Telur ayam kilo. Tapi ketika telur ayam itu ayam kampung, bijian. Itu harus ada kesepakatan. Begitu juga telur bebek bijian. Ada yang menetapkan mungkin tempat lain kilo ya. Jadi kita harus tegas lah singkat itu. Ya. Jadi harus ada kesepakatan tentang parameter yang dijadikan patokan. Jadi harus disepakati dulu parameternya apa. Nah ini inti dari riba itu begitu. Inti dari riba kadang-kadang karena perasaan. Seperti kita ngutang, gak enak lah gitu kan. Nah, kita memberi sesuatu. Karena sifat asli orang Indonesia itu gak enakan. Kadang-kadang disalah tafsirkan oleh orang gitu. Oleh banyak orang. Jadi sifat asli orang Indonesia itu gak enakan. Apa kata orang ya? Iya pekewun. Nah orang yang nggak ngerti dikiranya nggak bisa. Atau gitu.
Tapi kalau ditempatkan bukan pada tempatnya itu jadi masalah juga. Seperti di Cibor itu banyak kiainya banyak, saking banyaknya saat harus jadi imam pedorong-dorong. Weh sirep, aja kita lah. Yang muda nggak mau karena melihat ada yang tua. Yang tua nggak tahu masalah apa. Wih, sana. Saya dulu pernah melihat begitu kok. Masalah yang sederhana kok jadi begini. Masih pulang saya jadinya. Saya udah waktunya mepet mau belajar gitu kan. Mau ngimaminya susah banget sih. Nah itulah jiwa yang tidak toleran. Yang kurang terbina itu jiwa toleran. Nanti kalau salah dia membidik dari belakang. Nggak bisa ngimamin. Begitu kan? Tapi giliran yang dia bisa nggak mau ngimamin. Gitu ada orang ngimamin, salah dibidik. Komen. Nah, ini sikap yang tidak kesatria. Harusnya nego orang tuanya. Siapapun yang ditunjuk jadi imam, kalau bisa jadi imam silahkan. Kalau nggak ada ya siapa aja. Jangan suka mengecam kalau Anda tidak mau ke depan. Tuh ya. Jadi kita kembali sini. La bir khirsi wa takhmin. Jangan dengan taksiran. Nah ini yang nggak boleh dengan taksiran. Karena manusia itu lemah. Jadi harus ada parameter. Contohnya kita sekarang lah. Kalau Anda ditanya suhu di udara ini berapa? Tepat-tepat yo. Nah, nanti kita ukur pakai alat kan. Nah, pasti banyak melesetnya. Oh kayaknya begini. Kita kalau lagi habis makan daging kan panas. Rasanya panas saja. Padahal tubuh kita yang enggak. Kalau lagi kurang fit, dingin aja rasanya. Padahal panas. Nah karena manusia tahu kita ini lemah, maka dia ciptakan alat. Ya, jadi jangan tertipu oleh penglihatan, pendengaran, karena kita sudah punya alat. Tuh, jadi jangan dengan khirsi dan takhmin, ngira-ngira, saya taksir sekian. Jangan. Inilah penyebab sumber dari riba. Karena perasaan itu kan. Balabudda minat ta'ayin, tapi harus ta'yin. Ta'yin itu harus pas ain. Jadi harus tokmol tuh, pas sasaran. Kalau meter berapa meter? Harus begitu. Alladzi yahsulu bil wazni, yang bisa terwujud dengan penimbangan. Ya saya pernah kejadian begitulah. Perasaan yang saya beli dari pasar kurang mulu ini, karena saya berdagang kan. Penasaran saya beli timbangan, iya benar. Saya jajal lagi, kurang. Jajal lagi kurang. Saya nggak kurang akal, timbangan saya bawa ke pasar. Saya kan udah nyeleket saya. Kalau lagi kumat kan, kurang ajar berarti selama ini nipu mulu ini orang nih. Saya bawa beli timbangan yang paling mahal lah, pokoknya supaya dia nggak bisa ngelak. Wah, timbangan ini nggak bener, jangan begitu. Paling bagus di versi itu paling bagus bawa ke pasar. Sampai gede di sini. Begitu saya mau beli timbang, benar kurang sekian 50 gram apa gitu. Kan lumayan itu. Kalau harganya murah sih mending, kalau daging setengah on lumayan. Ya apalagi emas. Daging kan lumayan mahal. Kurang emang. Wis biasa sih. Nah ini ngomong biasa ini. Ngomong biasa ini. Lah berapa kali dia berbuat seperti itu. Ya jadi tidak boleh. Begitu juga teman saya. Ceritanya kita ingin mendukung. Kita support lah dia buat ini. Pom bensin. Nanti kita beli bensin dari dia, menjadi pengecer di kampung-kampungan. Dulu kan masih boleh kita beli 1 jerigen, ya. Kalau sekarang kan yang premium boleh, pertalite nggak boleh, yang pokok subsidi nggak boleh.
Kalau dulu kan rata kan, kita beli itu dari teman kita, jual di kampung-kampung. Jadi maksudnya supaya ekonomi berjalan. Nah kita beli 20, hasilnya nggak sampai 20. Padahal belum lama gitu, artinya dibukanya belum lama, masih baru. Kalau udah lama sih menguap kan. Nah kita pertanyakan, jangan-jangan ini takarannya kurang atau gimana? Ya rugi kalau begini nih. Biasa itu mah, itu. Orang yang ngerti dalil aja ngomong biasa. Nggak boleh begitu, tetap harus. Nah dulu itu Pertamina juga menyadari, belakangan ini juga begitu kayaknya. Dulu kan ada gerakan pasti pas, benar nggak? Iya, sebelum dimulai 0 Pak. Sekarang nggak ada, maksudnya gerakan pasti pasnya itu. Nah ini kita curiga ngamplong lagi. Berapa kali dia ditera ulang tuh? Anda lihat tuh di pom bensin, jarang. Dulu mah ada panjang tuh, tanggal sekian tuh. Ada keberlakuannya sampai kapan. Si tuh, pomnya itu kan harus karena bisa dikotak-katik itu. Tuh ya, jadi kecurangan-kecurangan, berbagai kecurangan. Nah itu yang bertanggung jawab siapa tuh soal itu. Jadi tidak boleh ngira-ngira. Yang ketiga, ajmal ulama ala tahrimi riba fil awsafi sittah. Ulama sepakat tentang riba pada 6 tadi, 6 macam ya, emas, perak, gandum, beras. Tapi yaitu dalam soal zakat yang tidak disentuh oleh dalil nampaknya bebas. Ya, contohnya pelihara ikan tidak disentuh. Pelihara ikan ada zakatnya enggak? Tuh. Ayam adanya, onta, ya, sapi, kambing. Cuma 3 yang disebut. Sementara peternakan hari ini meluas, ya kan? Peternakan ayam, iya paling banyak ayam. Peternakan bebek, tuh, itu nggak disentuh oleh dalil. Nah, orang yang konsekuen pada dalil ya nggak ada zakat itu. Nggak disentuh, nggak ada zakat. Terus adanya tanaman beras, padi ya. Nah, bagaimana dengan orang yang tanaman hias? Kan dibudidaya juga itu. 1 hektar tuh bunga mawar semua. Ada di tempat tertentu. Nah, kita aja ya kurang sih. Ya cabai contohnya, kan mahal itu. Nah ini nggak disentuh. Ya kalau nggak disentuh berarti bebas. Begitu. Ya. Nggak boleh kalau zakat kan ritual. Harus pas. Harus sesuai dengan 6 kriteria itu. Harus pas. Ya udah, kemanyangan. Mungkin itu insentif untuk nanam gitu kali ya. Insentif. Sebenarnya harga cabai itu bisa ditekan kalau penduduknya digiatkan lewat dulu mah kelompen capir apa ya, lewat desa-desa digiatkan. Ya, lewat desa nanti diajarin lah dari pihak pemerintah bagaimana nanam yang berhasil. Nanti kayak bisa turun tuh karena terlalu banyak orang tanam kan. Nah ini nampaknya dibiarkan. Akhirnya begitu mahal, nah dia kemudian isinya apa? Datang ke kampung-kampung jualan. Tuh. Akhirnya begitu. Summa qala ahlu zahir la riba fi ghairiha. Tuh. Ulama mengatakan tidak ada riba selain daripada yang disebut oleh Rasulullah. Selain yang disebut tadi. Contohnya beli ikan dijual dengan ikan lagi. Ikan koi dengan ikan lele contohnya. Kan harganya nggak sepadan, ya udah saya 2 empang, kamu 1 empang. Kan nggak dirupiahkan dulu. Nah kan ini nggak disebut, berarti boleh. Tapi saya sih lebih memilih kembali kepada parameter itu. Dirupiahkan dulu.
kalau kita punya lele kepengen ikan koi gitu kan. Kan harganya berbeda. Nah, terus kita taksiran. Kita punya 3 empang ikan lele. Dia punya 1 empang ikan koi. Itu keren aja. Nah ini kalau nggak disebut, jenis yang nggak disebut, menurut dalil itu boleh. Tapi menurut perasaan kita kayaknya nggak enak amat ya. Nanti akan menjadi pertanyaan gitu. Apalagi yang butuh orang yang dihormati. Contohnya kiai kepada muridnya. Kiainya pelihara ikan lele, muridnya ikan koi. Pembudidayanya. Orang-orang mah 3 empang, udah kiai mah 2 empang aja. Contohnya gitu tuh. Dapat keringanan. Ya kita kembali sini. Binaan ala aslihim fi nafil kias tuh. Bagi orang yang tidak menggunakan kias, ya maka tidak boleh. Begitu juga contohnya orang yang tidak menggunakan kias, maka berkurban dengan kerbau tidak boleh. Karena kerbau menduduki sapi kan kias namanya, dianalogikan. Atau kijang. Kita punya pelihara kijang banyak gitu. Tapi nggak punya kambing. Ya bolehlah gitu, kias. Nah kalau dengan jalan kias boleh, kalau tidak kias tidak boleh. Wa qala sairul ulama la yahtasu riba bisita. Sebagian ulama mengatakan riba itu tidak terbatas pada 6 jenis, itu contoh saja. Contoh saja, kalau kita punya kacang kedelai, yang lain punya jagung, kita pengen jagung, nah, itu harus diharga dulu. Nah, tapi kalau karena tidak disebut, ya dari yang 6 itu berarti boleh. Bal yata'adda ila ma ma'naha. Bahkan akan tetapi ya kepada yang lain selain yang disebut oleh Rasulullah. Ini mah contoh saja. Jadi yang perdagangan sekarang meluas sekali kan, luar biasa, menyentuh banyak lah. Sudah apalagi perdagangan virtual kan. Wa huwa ma yusyarikuha fil ilat. Jadi kembali kepada kaidah perdagangan ini masuk muamalat. Dasarnya muamalat itu sepanjang tidak ada dalil boleh. Dan harus berdiri di atas tarodin, saling ridho. Jangan sampai ada yang gondok. Jangan sampai ada yang ngedumel. Ya, kecewa dengan barternya. Itu harus begitu. Jadi terutama takaran, size, kalau sudah diminta biru, jangan dikirim hijau, gitu kan contohnya. Dan sekarang soal warna juga dipatenin kan, sampai menggunakan nomor ya. Cat contohnya. Kalau kita pesen contohnya catnya nomor 150, jangan dikirim 149. Ya habis mirip-mirip Pak. Ya nggak bisa lah. Kalau nggak ada bilang kan nggak ada. Ya udah kalau nggak ada turun 1 grade, nah, contoh baru boleh diganti. Ya kalau tentang warna, kalau tentang ukuran minta 10 jangan dikirim 9, 9 jangan dikirim 11. Habis nggak ada Pak, jadi kita deket, nggak boleh, harus tanya dulu. Dan begitu seterusnya. Ya kalau kita tidak sesuai berarti itu ada sesuatu, itu bisa mendekati haram. Ya susah. Kalau orang ngomong, ari konon mah kapan sugi? Lah ya. Orang jujur memang susah. Sampai di sini terkenal dulu Kiai Ali Udin. Kalau orang nawar terus, dia buka modalnya berapa. Ini modal saya begini. Sok kamu mau beli berapa? Asal jangan modal aja, ditambahin. Saking jujurnya. Kalau jualan itu. Jadi modal berapa, barang baru, beli baru lagi, beda harganya. Dia tetap harga lama. Dihabisin dulu, karena saya belinya segini. Itu ya. Wahwa, jadi al-ilat fi dzahab wal fiddah kaunuhuma jinsul asman. Jadi yang dijadikan patokan menurut Imam Syafi'iyah,
ya, itu zahab wal fiddah, emas dan perak. Jadi dulu tuh satuannya saja itu belum lengkap, walaupun sudah menggunakan dinar dan dirham. Maksudnya kalau harganya setengah dinar, ada nggak setengah dinar, seperempat dinar, sekian sen gitu. Kalau kita kan dulu sampai begitu. Ya, makanya direken 100% itu karena dianggapnya apa? Sen ya. 1 sen itu 1 kan. 1 rupiah itu 100 sen kalau nggak salah dulu itu. Jadi sen masih berharga. Kalau sekarang udah 1.000. Ya, 1.000 itu sudah paling rendah. Kalau di Bandung, parkir itu masih laku 500, Pak. 500 masih berharga. Parkir liar. Kalau di sini udah ditimpuk. Mintanya 2.000. Padahal lahannya bukan punya dia. Jadi kalau Anda parkir lewat portal, tuh, lewat portal, ya, itu sebagian dari penghasilan itu untuk pembangunan pajak. Jadi sebenarnya kalau kita loyal pada negara, mestinya itu. Tapi dijamin pakai jam-jam, sekian jam, sekian jam. Kalau di rumah sakit dibatesin. Ya, lebih dari 6 jam dianggap sama. Jadi 2 jam 2.000. 3 jam 6.000. Di atas 3 jam sama. Contohnya kan ada yang ngantri lama, ngelahirin gitu kan, suaminya parkir situ. Sampai berjam-jam, sampai nginep, tetap dianggap paling tinggi 3 jam. Nah itu saya kira bijaksana. Tapi ada lagi yang nggak mau tahu, pokoknya jam. Sehingga 24 jam Anda bayangin aja. Iya. Terus ya, jalan. Begitu juga yang saya patut sayangkan apartemen. Apartemen yang dimiliki oleh seseorang, parkirnya itu jam. Padahal dia punya. Jadi parkirnya itu nggak peduli pemilik bukan pemilik. Jadi kadang-kadang kita parkir di apartemen sendiri, begitu keluar 50.000. Bayangan itu. Cuman narok mobil, padahal punya kita apartemen. Iya. Tapi mereka memang jaga sih. Maksud saya itu harus diimbangi dengan kehilangan. Kalau sudah dipakai hilang, kami jamin. Nah, itu enak tuh. Mahalnya juga mantep gitu kan. Nah ini kalau hilang nggak dijamin, diganti gitu. Nggak dijamin gantian. Itu harusnya sesuai dengan harganya. Nah, pendapatan kita paling besar itu dari parkir. Jangan di sini Anda lihat di BSD. Waduh, laris manis. Penuh aja tuh. Kita lanjut. Nah, kemudian wa ilal qutniya li ana fi manal bir wa syar. Wa qala Abu Hanifah wal ilat fi dzahab wal fidda al wazn. Jadi yang dijadikan patokan itu kata Abu Hanifah emas dan perak. Ya, jadi dari 4 madhab ini, saudara, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad itu juga terpengaruh oleh latar belakang mereka. Terpengaruh oleh latar belakang mereka. Contohnya Abu Hanifah itu dulunya pengusaha. Maka hitung-hitungannya pasti mateng. Fatwa-fatwa yang tentang perhitungan tuh dia mateng. Tapi beliau tinggalnya di Irak. Jauh dari tempat wahyu. Karena itu file tentang wahyu kurang. Hadis-hadisnya kurang. Karena dia jauh. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Madinah gudangnya ilmu. Nah, maka salah satu pendapat beliau adalah praktek Ahlul Madinah. Kebiasaan penduduk Madinah pasti dulunya ada. Nah, dijadikan hukum oleh beliau. Muridnya Asy-Syafi'i belajar di satu tempat yang sangat fasih. Imam Syafi'i itu. Ya, jadi beliau mondok di satu tempat yang Arabnya sangat fasih. Sehingga tuh berefek kepada pendukungnya.
Rata-rata pendukung Syafi'i bisa baca kitab. Karena dia ahli sastra. Syafi'i itu. Yang kedua, tajwid. Berefek. Rata-rata pendukung Syafi'i, ulama-ulama itu beres tajwidnya. Tapi untuk lebih luas lagi, lebih luas, wawasan yang lebih luas, kurang. Imam Ahmad, koleksi hadisnya luar biasa banyak. Nah, Imam Ahmad inilah yang dijadikan patokan dasar di Arab Saudi. Tuh. Makanya hadisnya banyak tentang ini. Musnadnya saja saya pernah mau beli, waduh, nggak kuat. Ada 40 jilidan musnadnya. Itu belum lagi syarahnya. Dan yang nggak laku, yang begitu-gitu nggak laku di pasaran. Jadi iya, ilmu-ilmu kelas tinggi nggak laku. Tapi untuk literatur sangat bagus sekali. Jadi tergantung tingkatan lah. Qala Syafi'iyah at-ta'miyah tashmul ta'mun lil iftiyat wa talifatak wala riba fil haywan. Tidak ada riba pada hewan wal julud dan pada kulit. Nah, kulit ya. Wa ta'am alladhi yajuzu bai'uha dan wal idham serta tulang. Wa anwa'ul hasyaish dan berbagai rumput-rumputan. Rumput-rumputan. Ya, sekarang allati tambutu fis sahra, yang tumbuh liar, bukan karena ditanam. Nah, itu nggak perlu ada, ya, nggak ada riba lah, tukar-tukar menukar. Wala fil jissi, dan begitu juga tidak pada jis, seperti garam. Garam tidak disebut. Wal asnani, serta garam ya, kapur, garam, terus wal ghazal. Ghazal itu benang. Kapuk. Ya, kapas. Kapas di tempat lain juga menjadi industri ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya negaranya sangat luas, tapi insentif dari pemerintah tentang tanaman ini kurang. Tuh, contohnya tentang apa ya? Maggot ya. Maggot tuh yang bisa mengurangi setengah dari pakan untuk ayam. Dari lalat tuh. Nah, itu nanti larvanya itu bisa buat pakan itu. Itu mengurangi 50% pakan ayam. Dia bergizi tinggi. Tapi harus satu paket. Jadi pelihara begituan, ya. Terus pedagang buah, dia pedagang buah, nanti kan busuk-busuk taruh situ. Ya, lalu lalat, terus ayam, bawahnya lele, mantap itu. Ya, rantai makanannya ya butuh yang luas. Dan itu belum ada. Di Bandung ada seorang insinyur, saya pernah cerita itu, namanya Bambang. Bambang ini terkenal orang yang mempertahankan pelihara cacing. Ya, dari cacing saja itu kita dapati berjenis-jenis cacing itu. Ada cacing tiger, badannya lurik-lurik. Cacing tiger sebesar rokok besarnya, lamban jalannya. Itu saya pernah beli itu. 1 kilonya berapa? 2 juta. Iya, hitungannya jadi ekor nih. Beli berapa ekor? Satu bisa 10.000, kan itu cacing hias. Iya, kan dipandangnya enak tuh. Tapi ya peliharaan harus hati-hati. Salah pakan mati dia. Ada lagi cacing terbang. Cacing terbang, Indonesia tuh punya koleksi cacing terbang. Besar, segede tangan itu. Jadi dia terbangnya bukan ada sayap, tapi dia menyelentik gitu tuh. Apa ya namanya? Nah, gitu. Kayak per. Bunyi dia. Tapi itu adanya di hutan lebat. Kalau dipelihara di kita ini nggak betah, mati. Indonesia itu banyak itu. Jadi itu kurang sentuhan dari
negara. Nah, yang begitu sehingga lama-lama punah. Padahal Ratu Kleopatra, tuh, Ratu Kleopatra itu begitu cantik mukanya karena dia membolehkan itu lendir cacing ke mukanya. Saya dulu kan pelihara cacing. Saya niru-niru Kleopatra. Jadi lendir cacing itu saya borain ke anak saya. Memang benar Pak, nggak pernah jerawatan. Iya enzimnya. Jadi cacing itu kalau dikumpulin dia berbusa karena dia butuh oksigen ya, butuh oksigen. Atau dipanasin. Kita cacing nih di tanah, kita taruh kena sinar matahari, dia lama-lama ngumpul tuh, kan masuk ke dalam tuh. Kita ambil lagi, nah lama-lama numpuk dia. Kalau udah numpuk nggak ada tanahnya, ngeluarkan busa dia. Nah itu busa itu yang bagus buat muka. Ya tapi orang nggak tertarik, jijik, borehin aja. Anak saya sampai nggak jerawatan, geli. Ya kita ganti pelajaran. Ya jadi intinya itu, riba itu terjadi karena perbedaan ukur ya, kurang teliti, nah, sehingga menimbulkan kekecewaan baik pada pembeli maupun penjual. Sebaliknya, walaupun ada kesepakatan sama-sama senang, seperti orang ngangsur motor ya, dia butuh motor dengan 500 sudah motor bisa dibawa, tapi umurnya sebulan. Kalau nggak ngangsur ya langsung diambil. Contohnya itu. Dia tertolong, tapi dalam soal riba ini karena ada dalil, kalau tidak ada dalil boleh, tidak boleh, riba itu dilarang. Ya sebab itu nanti akan menimbulkan gerakan ya menguangkan uang. Jadi pihak tertentu nanti yang punya uang ini kepengen duduk-duduk saja, tapi uangnya banyak jadinya. Contohnya dia punya 1 M, mau dikemana ini uang 1 M supaya ngendong, supaya produktif, maka dipinjemkan tuh. Caranya begitu. Nah orang-orang tuh contohnya buka gadai, itu orang-orang kaya itu yang buka itu. Disimpan di bank, lama-lama turun nilainya. Ya kan? Dalam bentuk emas takut dirampok. Nah digolengin akhirnya. Kebanyakan keberhasilan dari situ. Kalau deposit box itu boxnya gitu. Dia nggak mau tahu yang disimpan apa, yang penting dia kalau itu aman itu sih. Tapi kalau yang berasal persen, dulu tuh seperti Wesel Pos. Wesel Pos itu kan sekarang mengirim uang, tapi dulu oleh Pos dan Giro itu ditentukan jumlahnya sekian persen. Itu saya nggak setuju. Jadi kalau yang dikirim 10 juta dengan 1 juta berbeda harganya. Padahal kan ngirimnya sama. Mungkin risiko gantinya kata dia. Kalau terjadi kehilangan, ya asuransi. Kita buka rekening dari daerah kita. Katakanlah Bapak tinggalnya di Bogor. Sekarang di sini kerja nih, kita mau naruh uang bukan ngambil uang, itu kena zona katanya. Dulu tuh akal-akalan. Begitu juga ini. Dulu telepon roaming, ya kan? Kalau kita beli nomor regional Bogor, dipakai di sini roaming. Nah ini menyalahi undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan negara kesatuan. Nggak boleh sebenarnya. Polisi juga masih menyesuaikan diri. Kalau Pak Hilman punya motor, punya mobil yang didaftarkan Cianjur, itu bisa diperpanjang di sini sama dengan Bapak di sana. Seharusnya begitu, karena ini Indonesia juga. Satu untuk semua harusnya. Walaupun di Papua kita perpanjang lagi kagol mobilnya di sini, kita kerja di Papua, ya kita perpanjang di sana, seharusnya boleh sama dengan di sini. Karena kita menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertiannya, satu untuk semua.
Nah, kalau udah nyebrang beda lagi, beda negara itu kan. Tapi ternyata orang-orang ini punya kepentingan. Tuh. Jadi yang tinggal buka di Bogor, naruh di sini kena cas. Karena beda daerah. Begitu juga kalau ngambil kena cas dulu itu. Masukin kena cas, ngambil kena cas. Dulu begitu. Sekarang sudah dihilangkan. Ya, bahkan antar rekening sudah bebas kan? Antar rekening. Kalau Anda masih terganggu, walaupun beda bank, pakai aplikasi. Ada aplikasi. Jadi walaupun kita beda bank, itu nol. Itu jauh menghindari riba. Cuma ya ribet sih, ya, transfer sini, transfer sini. Tapi kalau udah biasa, nggak masalah. Kalau tersimpan selama setahun dan lebih dari 84 gram ya kena. Tapi kalau kita diutang orang, maka itu namanya tergantung. Kita ngutangin orang setara dengan 100 gram emas. Kan nisabnya aja 85. Kita ngutangin, tapi uangnya nggak ada. Bagaimana kita mau zakat? Ya sudah, itu bebas itu. Cuma nanti begitu kita dapat, kita bayar. Harus begitu. Ya, jadi kalau kita punya uang, punya tabungan lebih dari 185 gram, itu lama-lama susut. Kalau nggak diapa-apain, taruh aja gitu. Lama-lama kena zakat, ya nanti mandeknya di 85 itu. Iya, setelah berkurang dari 85 nggak kena. Ya kan? Diberi batas, maksudnya kenapa diberi batas 85 gram? Itu berarti kadar kekayaan yang diizinkan oleh syariat. Kenapa rahasianya hanya 85? Gitu tuh Pak. Ini kan kita secara filsafat ya. Kenapa sih yang diizinkan cuma 85? Kalau 85 sekarang berapa tuh segram? Saya nggak ngerti. 2 juta ya? Berarti sekitar 170 juta ya. Jadi Anda diizinkan oleh syariat, kekayaannya punya 170 juta. Memang kenapa kalau lewat dari situ? Lewat dari situ cenderung istaghna, menceng. Innal insan la yatgha. Manusia itu cenderung miring. An ra'ah hustaghna. Kalau melampaui batas kekayaan. Gitu tuh. Itu maksudnya. Oh, kenapa dibatasin? Kita cenderung miring. Melihat sesuatu itu sudah tidak lempeng lagi. Setelah kantong kita penuh lebih dari yang diizinkan. Karena Allah pencipta kita kan tahu ya, lebih dari 85 gram emas kita cenderung menceng katanya, melampaui batas. Katanya gitu. Jadi kekayaan punya ditaker. Kan sekarang juga pemerintah juga begitu kan. Kepemilikan lahan kalau nggak salah paling banyak 2 hektar apa ya? Kepemilikan lahan pribadi itu paling banyak 2 hektar. Lebih dari 2 hektar maka dia harus apa sistemnya, konsorsium apa begitu. Perusahaan gitu, harus perusahaan. Jadi nggak boleh pribadi. Kalau pribadi itu kalau salah paling banyak 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu harus nama perusahaan. Baik, kita lanjut. Nah, ini sejarah ya. Nah, ini sejarah, kembali kita buka sejarah. Jadi saya kembali mengulang, baru-baru ini lagi diteliti, saudara, lagi terus intens diteliti. Ada ungkapan begini, Republik Indonesia ini berdiri setelah Cilegon. Ini cukup apa ya? Pernyataannya cukup mengejutkan. Tapi dilandasi oleh sejarah. Sejarahnya dari mana? Krakatau meletus 1883. Ya. Kemudian terjadi pergolakan politik sampai kemudian terjadi geger Cilegon 1888. Tuh. Dan itu belum merdeka. Jadi gagasan adanya pemberontakan
itu dimulai dari situ. Memberontak Belanda, kan kita dijajakan sampai 3 abad setengah tuh, pada diem aja. Jadi awal memberontak itu dari Cilegon. Maka dikecilkan oleh Belanda dengan disebut Geger Cilegon. Sekarang lagi digali nih kesejarahannya. Ya. Terus petilasannya cukup banyak. Pegantungan tuh. Dulu buat ngegantung. Makanya disebut lapangan coklat. Coklatnya karena darah. Tuh. Jadi dilihat dari pemberontakan, maksudnya pemberontakan melawan Belanda ya. Berjuang melawan Belanda, kita memberontak pada Belanda itu paling kuno adalah Geger Cilegon. Siapa yang memberikan inspirasi perjuangan kemerdekaan? Itu juga tokoh dari ulama namanya Syekh Nawawi. Jadi didapat sejarah, kenyataan sejarah, seluruh ulama di Indonesia yang ahli-ahli itu berguru kepada Syekh Nawawi. Maka didapatlah data pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan, itu murid Syekh Nawawi. Pendiri NU, murid Syekh Nawawi. Bangkalan Madura, Ki Khalil, murid Syekh Nawawi. Dan banyak lagi yang di Padang segala itu. Maka kemudian beralasan kalau orang ingin mendukung Syekh Nawawi sebagai pahlawan nasional. Walaupun beliau tidak bergerak, tapi beliau menginspirasi. Beliau pernah pulang di usia 18 tahun ke Indonesia. Tapi saat itu Belanda lagi giat-giatnya ya menancapkan penjajahannya. Jadi singkatnya nggak aman lah. Maka kemudian beliau berpikir, daripada saya setor nyawa di sini, lebih efektif saya berdakwah di sana, tapi difokuskan orang Indonesia. Ya, jadi Syekh Nawawi ini bukan main, sempat menjadi ulama Masjidil Haram. Beliau itu sempat menjadi ditunjuk mufti kabir, pemberi fatwa. Jadi orang Arab kalah semua di zamannya ya. Nah, beliau juga yang menginspirasi Jawa Pegon. Jawa Pegon. Jadi semua pesantren tradisional itu akan memberi makna huruf-huruf dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Jawa Serang. Bapak kalau bukan santri nggak ngerti. Jawa Serang contohnya gini. Hadza babun utawi iki iku lawang. Walaupun yang ngajarnya orang Sunda, dia akan ritual dulu. Utawi iki lawang. Maksudna, nah coba bla 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 gitu. Jadi ritual dulu. Nah, ini penggagasnya Syekh Nawawi. Bayangin itu. Ya, jadi beliau sebelum ada pergerakan kemerdekaan, beliau terus memberikan mental perjuangan, semangat perjuangan. Begitu pulang kan kita membangun organisasi, dimulai dengan Syarikat Islam. Tuh, baru berdiri kemudian Muhammadiyah. 1909 apa gitu. Kalau Syarikat Islam tuh 1905. Mulai ada perjuangan melawan Belanda. Tapi Cilegon sudah 1888, bayangin. Jauh banget kita. Jadi pergerakan kemerdekaan di Indonesia dimulai di Cilegon. Sampai merantak ke Anyer sana. Tuh. Seorang tokoh nasional, Syarifuddin Prawira Negara, itu ternyata didapati orang kerenceng. Syarifuddin Prawira Negara. Diteliti itu. Ya anak-anak aja pada teliti. Saya juga di dinding itu, di mading. Iya tah, diselidiki benar. Iya benar. Ya jadi banyak petilasannya. Nah, itu yang sedang digali sekarang. Jadi Anda bisa lihatlah di Museum Banten itu betapa banyak jenis senjata sana.
Pertanyaannya produksi mana? Dan bata yang ada di Kesultanan, ya, itu mengalahkan bata sekarang. Jadi diduga bata yang ada di kerajaan Banten itu dipanaskan dengan suhu 1.500 derajat. Maksudnya itu pemanasannya pakai apa itu? Jadi kadang-kadang batanya itu hitam, saking panasnya. Ya, untuk menyusun benteng pertahanan itu menggunakan batu bata yang kokoh sekali dan ketebalannya rata-rata 50 cm. Itu. Sehingga peninggalannya masih ada sekarang. Nah, itu kesultanan tempat melantiknya segala gitu ada di sana. Kerajaan ini kita. Ya, itu ya. Nah, kita kembali ke sini. Perubahan sikap menunjukkan bahwa jamaah mulai lebih pragmatis dalam melihat peran mereka di dalam negara. Nah, setelah didapati kajian bahwa Pancasila itu ternyata tidak bertentangan, jadi hanya omon-omon saja orang mengatakan bertentangan, kan? Yang mencipta itu 8 dari 9 adalah umat Islam. Dan mereka rata-rata berpengetahuan tinggi. Orang-orang tua kita ini. Kelas-kelasnya udah kelas dunia. Seperti siapa namanya? Agus Salim. Itu menguasai berbagai bahasa dunia. Presiden Soekarno juga ditetapkan sebagai seorang orator kelas dunia. Kalau udah ngomong susah berhenti. Tuh. Kan Pak Karno tuh kalau pidato ya menggebu-gebu berapi-api beliau. Pak Soekarno. Ya. Tanpa teks. Dan ya sekelas beliau itu sudah insinyur loh. Asli jasanya. Jadi di 1945 itu udah 4 insinyur. Susah dulu itu untuk menjadi gelar S1. Kalau sekarang gampang. Ya, jadi para pendahulu kita itu luar biasa semuanya. Nah, makanya kalau seandainya pejuang-pejuang ini oleh Allah dihidupkan kembali, tataplah cucu-cucumu sekarang. Mungkin mereka nangis. Melihat kita sekarang utangnya seleher, ya Allah gitu kan. Aduh, saya dulu berjuang, nggak kepikir korupsi. Di zaman Soekarno nggak ada korupsi. Ya Allah, sekarang kalau mereka boleh hidup lagi menghadiri upacara nih 17 Agustus, mungkin bersimbah air mata kali. Ya Allah. Tega-teganya, capek-capek saya perjuangkan kok jadi begini. Ya. Tapi bukan akhir dari segalanya kan. Nah, kita harus terus bertahan, jangan sampai republik ini bubar. Sudah banyak para pengamat bisa-bisa 2050 ini bubar republik ini. Karena sudah banyak demo-demo ingin kembali ke seperti dulu, kerajaan-kerajaan. Jadi sudah tidak negara kesatuan lagi. Ada yang begitu. Karena orang udah jengkel banget ini. Orang pusat nggak becus menangani. Bukan menjadi menegakkan hukum, malah mencuri uang negara. Itu kan konyol kan. Nah demikianlah hadirin hafidhani hafidhakumullah, secuil sejarah ya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan begitu pun semoga Allah memberikan kemudahan hidup pada keluarga kita, memberkahi serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.